Alat dan bahan yang diperlukan yaitu tumbuhan putri malu, alat tulis, penggaris, dan HP untuk menghitung waktu yang diperlukan. Apa itu gerak seismonasti? Gerak seismonasti atau tikmonasti adalah gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan sentuhan. Di sini ada contoh gerak seismonasti pada sentuhan pelan. Pada sentuhan pelan ini, kita memerlukan waktu 4 menit 19 detik untuk putri malu mekar kembali. Kemudian selanjutnya, gerak seismonasti sentuhan sedang. Memerlukan waktu 6 menit 13 detik untuk putri malu mekar kembali. Selanjutnya, gerak seismonasti sentuhan cepat. Pada sentuhan cepat ini kita memerlukan waktu 8 menit 35 detik untuk putri malu mekar kembali. Apa itu gerak niktinasti? Gerak niktinasti adalah gerak nasti yang terjadi akibat pengaruh gelap. Pada praktikum yang kedua ini, siapkan 2 tanaman putri malu, kardus kotak hitam, kertas label A dan B, alat tulis, serta HP untuk menghitung waktu yang diperlukan. Untuk langkah percobaannya, putri malu A ditutup menggunakan kotak hitam dan didiamkan selama kurang lebih 30 menit. Dan untuk putri malu B, kita biarkan terbuka selama waktu 30 menit juga. Setelah waktu kurang lebih 30 menit, kita lihat putri malu A apakah masih terbuka ataukah tertutup. Dan ternyata pada percobaan ini putri malu A tertutup setelah 30 menit ditutup kotak hitam. Dan putri malu B tetap terbuka seperti awal pada percobaan tadi. Praktik yang ketiga yaitu gerak geotropisme. Gerak geotropisme adalah respon tumbuhan terhadap gravitasi bumi. Tumbuhan dapat menunjukkan gerak geotropisme positif atau negatif. Langkah percobaan gerak geotropisme, disiapkan dahulu kacang hijau, air secukupnya, 2 gelas dilabeli A dan B, kemudian kapas. Selanjutnya, kita labeli dulu kedua gelas tersebut dengan label A dan label B. Selanjutnya, gelas yang dilabeli A diisi dengan kapas, kemudian juga gelas yang dilabeli B diisi juga dengan kapas. Kapas di dalam gelas tersebut diberi air secukupnya. Kemudian dari masing-masing gelas tersebut diisi dengan kacang hijau. Setelah kacang hijau dimasukkan ke dalam gelas yang berlabel A dan B, kita lihat beberapa hari kemudian pertumbuhan kacang hijau tersebut. Setelah tumbuh, kemudian pada pot A kita letakkan secara horizontal. Di hari pertama belum kelihatan arah tumbuhan mengikuti matahari. Di hari ketiga sudah kelihatan gelas yang berlabel A tumbuh dan mengikuti arah matahari. Kesimpulan dari 3 gerak seismonasti pada tanaman putri malu yaitu pada sentuhan pelan memerlukan waktu 4 menit 19 detik untuk putri malu mekar kembali, dan pada sentuhan sedang memerlukan waktu 6 menit 13 detik untuk putri malu mekar kembali.
Dan yang terakhir, pada sentuhan cepat memerlukan waktu 8 menit 35 detik untuk putri malu mekar kembali. Dapat disimpulkan bahwa gerak nasti pada tumbuhan tanaman putri malu dipengaruhi suasana gelap, karena setelah ditutup selama 30 menit, daun putri malu tertutup. Kesimpulan dari hasil percobaan gerak geotropisme. Dari hasil pengamatan pertumbuhan kacang hijau, setelah diletakkan secara horizontal, batang kacang hijau tetap naik ke atas mengikuti arah cahaya matahari dan bergerak menjauhi arah gravitasi. Jadi, gerak pada tanaman kacang hijau disebut dengan gerak geotropisme negatif.